Bapa Surgawi, biarkanlah pada hari ini pujian ini menjadi kerinduan kami. Biarkanlah kami dapat mengerjakan akan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Dan oleh karena itu kami membutuhkan akan tuntunan daripada Roh Kudus yang boleh membimbing kami, yang boleh memurnikan hati kami untuk kami boleh memberi diri taat di hadapan Tuhan, mengerjakannya di dalam keseharian kami. Ini doa kami, tuntun kami, dan biarkanlah Engkau yang berbicara kepada setiap kami di tengah-tengah akan keterbatasan akan kami sebagai seorang manusia dan juga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bersyukur sekali di hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk memiliki kesempatan mendengarkan kembali apa yang menjadi firman daripada Tuhan bagi kehidupan kita. Tema hari ini adalah apa yang haram bagi Tuhan. Saya yakin jawabannya kita semua sudah tahu ya. Apa yang haram bagi Tuhan? Buat kita pencinta makanan rasanya tidak ada yang haram. Gitu kan ya. Apalagi buat kita yang mungkin orang timur segala yang berkaki 4. Kalau bisa disantan kaki meja pun kita santan dan kita santap begitu kan. Dan pagi hari ini kita mau coba menyimak apa yang menjadi haram di hadapan Tuhan. Apakah itu tentang makanannya, apakah itu tentang minumannya. Saya mengajak kita semua membaca di dalam Imamat pasal yang ke-11. Ayat yang pertama hingga ayat yang ke-46. Ini akan jadi PR buat Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membacanya nanti di rumah. Namun karena keterbatasan waktu kita, maka saya akan merangkum beberapa ayat dan juga beberapa frasa yang terdapat di dalam Imamat pasal yang ke-11, ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-46. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan memberi kepada Musa dan Harun peraturan-peraturan ini untuk bangsa Israel. Untuk bangsa Israel. Boleh dimakan adalah halal. Jangan dimakan. Itu haram, najis. Najis sampai matahari terbenam. Akulah Tuhan Allahmu, sebab itu jagalah agar kamu tetap suci karena aku suci. Akulah Tuhan yang membawa kamu keluar dari Mesir, supaya aku dapat menjadi Allahmu. Hendaklah kamu suci karena aku suci. Kamu harus dapat membedakan antara yang bersih dan yang najis. Antara binatang yang boleh dimakan dan binatang yang tidak boleh dimakan. Bapak Ibu kita tes sebentar ya, antara kiri dan kanan saya. Kira-kira makanan mana yang Bapak Ibu paling senang ya? Yang kanan saya itu ada chicken grill, ada ayam panggang, ayam bakar gitu ya. Sebelah kiri saya, Bapak Ibu tahu pasti ya, tanpa saya harus kasih tahu, itu adalah bagian paling enak dari binatang yang kita sebut sebagai babi. Apa? Samcan. Betul ya, itu bagian samcan ya, pork belly-nya itu. Itu bagian yang paling juicy, paling empuk, paling banyak sari-sarinya. Dan kalau Bapak Ibu sepulang dari ibadah ini dapat opsi disajikan 2 makanan ini, mana yang Bapak Ibu akan pilih? Pasti kiri saya ya. Tapi ini tidak berlaku buat contoh Sri. Contoh Sri pasti akan pilihnya yang ke sini. Karena contoh Sri ini tidak makan babi begitu ya. Mungkin ada lagi yang tidak makan babi, mungkin akan jadi kelompok sebelah kiri. Tapi yang makan babi, saya rasa sebagian besar jemaat pagi ini kalau saya bilang yang mau makan ini keluarnya lewat pintu kiri ya. Yang mau makan ini pintu kanan. Rasa-rasanya kayaknya cuma contoh Sri yang keluar kanan. Mungkin disusul contoh Eka karena nggak enak, masa istri sendiri gitu ya. Pulang-pulang nanti nggak disiapin lagi makannya. Pasti sedikit sekali akan yang kesini. Bapak Ibu Saudara, seringkali ketika kita berbicara tentang halal dan haram, kita juga memisahkan antara mana yang boleh dan tidak boleh. Dan sebagaimana perintah Tuhan memang terdapat di dalam Imamat pasal yang ke-11, Tuhan memaksudkannya demikian. Tetapi apa yang Tuhan maksudkan kepada bangsa Israel pada saat itu kepada Musa dan Harun bukan hanya sekedar pembedaan makanan, tetapi pembedaan kehidupan antara engkau yang adalah bangsa Israel yang dipanggil keluar daripada ke dunia ini, dunia yang penuh dengan dosa ini, dipanggil keluar untuk mengikut Tuhan. Ini yang menjadi pembedanya. Lewat apa? Lewat makanannya, lewat minumannya.
Bapak Ibu Saudara kalau membaca di dalam Imamat pasal 11, Bapak Ibu Saudara akan menemukan daftar binatang-binatang yang sekiranya itu adalah binatang-binatang yang haram. Atau nanti Bapak Ibu Saudara akan menemukan mana yang boleh dikonsumsi, mana yang tidak boleh dikonsumsi. Dan pembedaan ini tidak dimaksudkan untuk kita itu hidup jadi robot. Yang ini boleh, yang ini nggak boleh, perintah A, perintah B, kalau perintah A tidak dilakukan maka C, maka ini, maka itu, maka ini, maka itu. Tidak. Tetapi dimaksudkan untuk membedakan mana yang adalah umat Allah dan mana yang bukanlah umat Allah pada saat itu. Sehingga firman Tuhan tegas sekali mengatakan bahwa engkau adalah umatku yang aku panggil keluar dari tanah Mesir. Jangan lagi engkau hidup sebagaimana orang-orang Mesir yang adalah penyembah-penyembah berhala, penyembah-penyembah dewa. Bapak Ibu saya mau tunjukin satu gambar lagi yang sekiranya kalau belum sarapan tolong bisa bersabar ya. Ini makanan yang paling saya suka Bapak Ibu. Saya baru dari luar kota, baru cuti, baru retret pribadi begitu ya. Dan ini adalah menu retret saya yang tidak boleh ketinggalan. Bapak Ibu tahu itu apa? Ini adalah ramen. Tapi bukan tentang ramennya. Ini adalah tentang apa? Pork belly-nya Bapak Ibu Saudara. Ini tentang babinya yang melengkapi rasa ramen itu jadi sangat-sangat enak, sangat-sangat umami. Dan saya tidak mempromosikan gitu ya brand ramen ini, tetapi brand ramen ini kuahnya itu dimasak selama berjam-jam, bahkan bisa berhari-hari untuk mendapatkan rasa kaldu yang enak. Tapi ternyata kalau kita merunut kepada Imamat pasal 11, ini makanan paling haram Bapak Ibu. Makanan paling haram buat bangsa Israel pada saat itu. Kenapa? Karena mengandung babi, binatang yang diharamkan. Ada samcannya, ada babi cincangnya dan segala macam dan kaldunya. Sampai ke sari-sari tulangnya. Wah ini sudah haram, haramnya sampai ke inti paling dalam lagi ya, isi-isi tulangnya gitu. Nah Bapak Ibu, saya mau mengajak kita masuk ke restoran ini. Sekali lagi saya tidak bermaksud untuk mempromosikan brand ini. Tapi ini adalah salah satu ramen yang pasti saya kunjungi. Entah di Jakarta, entah di Bali, entah di beberapa tempat yang memang ada. Selain daripada Ikudo Ichi, jadi supaya tidak memberatkan, oh brand ini dipromosi enggak, Ikudo Ichi juga enak gitu ya. Tapi yang babi, pasti ada babi itu yang ini, Bari Uma. Di restoran Bari Uma ini ada 2 jenis peralatan makan Bapak Ibu Saudara. Yang merah untuk nguik-nguik, yang hitam untuk yang petok-petok, untuk yang ayam. Jadi setiap kali pramusaji itu membawakan makanan, pramusaji itu akan ngomong sesuai dengan pesanan kita. Saya selalu pesannya yang warna merah, yang nguik-nguik. Dan pramusajinya selalu ngomong, Pak ini pakai yang merah ya untuk yang pork, untuk yang babi. Kalau yang chicken pakai yang hitam. Bapak Ibu Saudara, restoran Bari Uma Ramen ini memberikan opsi kepada pelanggannya untuk memilih makanan yang akan dia konsumsi, dan peralatan makan yang akan dipakai. Pertama kali masuk ke restoran ini, waktu itu di Jakarta, mungkin 2014 ya, saya tuh sempat bingung, kenapa mesti dibedakan? Toh tempatnya sama, satu tempat. Dan pertanyaan saya selanjutnya, apakah kaum sebelah akan tetap mau masuk ke restoran ini untuk makan, padahal mereka tahu ada menu ini dan menu itu. Ada menu yang buat mereka adalah haram, karena ada nguik-nguiknya di sana. Apakah dengan membedakan peralatan makan ini, lalu membuat mereka menjadi imun dengan kata haram itu? Ini selama saya masuk ke restoran itu saya bingung Bapak Ibu Saudara. Karena buat saya, toh entah yang haram ataupun yang halal, entah orang yang kafir ataupun yang tidak kafir, ketika mereka makan di meja yang sama, mereka melakukan interaksi bukan? Mereka ngobrol. Dan kemudian saya bertanya, apakah peralatan makan yang hitam dan merah ini dicucinya juga terpisah? Kalau dicucinya terpisah, yang nyuci tangannya terpisah juga, orangnya beda, atau orangnya sama? Karena kalau kita merunut kepada Imamat pasal 11, ketika seseorang menyentuh bangkai atau yang najis atau yang haram, maka sampai matahari terbenam ketika dia tidak menyucikan dirinya, maka dia tetap najis. Tetap haram. Jadi buat saya,
peralatan makan merah maupun hitam di dalam satu tempat untuk membedakan mana yang haram dan mana yang tidak haram, itu adalah sebuah gimmick Bapak Ibu Saudara. Karena buat saya rasa-rasanya ini nggak memungkinkan untuk dilakukan kehidupan haram tidak haram itu dalam satu tempat atau dalam satu keadaan yang sama. Hal ini terjadi ketika kontroversi beberapa bulan yang lalu, mungkin tahun yang lalu, seorang influencer namanya J itu singgah ke Bali, dan ketika singgah di Bali dia makan bakso afung. Ini juga makanan favorit saya ya, kalau kita baru turun dari bandara, kedinginan, delay segala macam, capek gitu kan ya. Kita boleh singgah ke bakso afung ini untuk menghangatkan diri begitu kan ya. Nah sama dengan si J ini makan di bakso afung yang notabene adalah di daerah yang penuh dengan nguik-nguik, dan nguik-nguik itu tidak haram sama sekali di Bali. Dia makan dengan santai, dia live di Instagramnya atau di sosial medianya yang lain. Dan dengan entengnya dia buka satu kerupuk. Dan kerupuknya itu adalah kerupuk babi Bapak Ibu Saudara, kerupuk kulit babi. Dengan santainya dia makan gitu ya. Dia bilang ini enak banget. Wah mesti nyoba ini, enak banget. Tapi ternyata komen dan juga reaksi dari netizen itu sangat beragam dan mereka mengatakan itu haram. Sedangkan bakso afung ini tersertifikasi halal. Disahkan sudah mengikuti regulasi dan kriteria prasyarat dan bla 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 blanya, dinyatakan halal secara nasional. Sehingga dengan beragam respon daripada netizen ini, si J sebagai influencer yang bertanggung jawab dengan kejadian itu mengambil tindakan. Udah deh jangan ribut-ribut, gini aja. Saya akan ganti rugi semuanya, saya beli semua peralatannya, peralatan makan, masak dan segala macam di restoran itu. Silakan dihancurkan, saya akan ganti yang baru. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya tempat itu tetap halal. Supaya tempat itu tidak najis. Karena ternyata hanya karena sekeping kulit babi, itu semua restoran itu jadi najis dan haram Bapak Ibu Saudara. Karena memang peraturan mereka, kaum mereka adalah demikian. Sehingga si J ini akhirnya mengganti rugi. Dan pihak restoran bakso afung ini juga mengeluarkan statement bahwa mereka telah melakukan bla 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 bla, penghancuran peralatan makan, peralatan masak dan segala macam, dan sudah diganti baru semuanya. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya tidak mendapati satu berita tentang pegawai-pegawainya itu ditahirkan atau dibersihkan dari najisnya. Saya nggak dapat berita itu. Jadi seringkali pemikiran kita itu dihitam putihkan, dipisahkan dengan satu jarak, satu batasan yang kita sebut sebagai haram atau halal. Hanya sebatas kulitnya saja, tetapi esensinya kita lupakan. Sebagaimana yang nanti kita akan simak di dalam Markus pasal 7, ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi, mereka itu memakai hukum Taurat menjadi adat istiadat yang membawa mereka menghidupi ritualnya saja. Ritualnya itu kegiatan agamawinya saja. Tapi mereka lupa hal-hal yang spiritual. Hal-hal yang membawa mereka untuk kenapa saya melakukan ini. Dan Imamat pasal 11 sendiri telah mengatakan kepada kita, supaya kita menyadari betul ada pemisah antara mana orang dunia, mana anak-anak Allah. Pada saat itu dalam konteksnya adalah bangsa Israel. Yang membedakan engkau dengan dunia ini, esensinya itu sudah terlupakan. Nah Bapak Ibu Saudara, uniknya logo halal ini kalau kita simak dengan baik-baik, logo halal yang baru ya. Logo halal yang baru ini unik sekali filsafatnya. Saya mencoba mencari tahu filosofinya. Filosofinya itu bentuknya itu gunungan. Bentuknya kaligrafi Arab yang terdiri dari huruf H, Lam, Alif, dan Lam. Bukan alif batak gitu ya.
Tapi ha, lam, alif, lam. Sehingga membentuk rangkaian kata halal. Dan filosofinya adalah menggambarkan semakin tinggi ilmu seseorang, semakin tua usianya, maka manusia harus semakin mengerucut. Ini ada golongan yang mereka sebut sebagai golongan gilik gitu. Manunggaling jiwo, roso, cipto, korso, dan karyo dalam kehidupan. Artinya manusia itu mau nggak mau harusnya itu akan semakin dekat dengan sang pencipta. Dan filosofi yang kedua yakni motif surjan atau lurik gunungan pada wayang kulit yang berbentuk 5 selancip ke atas. Motif surjan yang atau yang disebut pakaian takwa, kalau Bapak Ibu pernah lihat pakaian orang Jawa, dan di sini mungkin beberapa orang Jawa gitu ya. Pakaiannya kan kancingnya sebelah 3, bawah 3 gitu ya, terpisah. Ternyata itu punya filosofinya Bapak Ibu Saudara. Filosofinya adalah menggambarkan rukun iman. Selain itu motif ini sejajar satu dengan lain mengandung makna sebagai pembeda atau pemberi batas yang jelas. Jadi logo halal ini sendiri Bapak Ibu Saudara ternyata punya filosofi yang sebenarnya membawa kita untuk melihat bahwa kata halal ini tujuannya adalah supaya kita makin dekat sama Tuhan dan makin ngerti bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan itu punya pembeda. Meskipun ini kaum sebelah yang bikin gitu ya dan juga bahasa Arab, tapi kita mendapati bahwa filosofinya itu sebenarnya sama. Semakin kita dekat sama Allah, semakin kita harus tahu mana batasan seorang anak Tuhan dan batasan daripada orang-orang dunia. Karena kalau kita tidak mengetahui batasan ini, tidak punya hikmat untuk membedakannya, maka kita akan mungkin bingung dengan kisah daripada gambar ini. Kisah tentang Yesus di pernikahan di Kana. Kalau saya bilang Bapak Ibu Saudara minuman alkohol itu halal apa haram? Haram? Halal? Haram halal? Di Banjarmasin ini haram apa halal? Haram ya. Dirajia lagi kalau nggak punya surat izinnya dan segala macam. Di Bali halal haram? Dijual di minimarket bebas sekali Bapak Ibu Saudara. Kita akan bingung dengan kisah Yesus di pernikahan di Kana di mana Yesus mendapati dalam sebuah pernikahan ini kehabisan anggur. Dan ibunya datang, cukup-cukup anakku, mereka sedang kesulitan, mereka sedang kehabisan anggur. Yesus bilang, apakah yang kau inginkan daripadaku ibu? Waktuku belum tiba. Lalu mereka bilang, ini mereka kehabisan anggur. Dan pada budaya pada saat itu, kalau kehabisan anggur di dalam sebuah pernikahan, pesta pernikahan, itu adalah sebuah aib. Sama seperti kita kalau kehabisan makanan atau makanannya kurang, itu pasti sudah panik luar biasa keluarganya, begitu kan ya. Nah sama, maka Bapak Ibu kalau kita ngelihat minuman keras sebagai sesuatu yang haram, kita akan bingung, loh kok Yesus ngapain? Minta pegawai-pegawai orang itu untuk apa? Cedokin air dari pundi-pundi itu, dan air itu berubah jadi apa? Jadi haram. Jadi anggur. Dan kemudian anggur itu dibawa kepada pemimpin pesta itu bilang, ini anggur paling enak. Yang mana asumsi saya bukan cuma enak secara rasa, bukan enak secara wangian, aromanya, tapi itu juga pasti alkoholnya juga bagus. Sehingga Bapak Ibu Saudara kita mencoba untuk melihat kisah ini, kalau kita berada di dalam batasan hitam putih antara haram dan halal, maka kita akan melihat bahwa wah Yesus gak benar nih. Gak benar nih. Ini kayak Bapak Ibu yang kalau tahun baru atau Natalan nyediain bir, botolan bir. Ayo contoh ya Musa kita minum. Gak apa-apa sedikit aja. Betul gak? Betul gak? Ah jadi ketahuan nih. Atau jangan-jangan malah contoh musuhnya sendiri yang ngeliat. Pak kayaknya boleh tuh yang di lemari itu. Betul nggak? Contoh musuh. Jangan-jangan kita melihat antara haram dan halal ini sebagai sesuatu yang sangat hitam putih. Sehingga kita juga ikut menjadi sebagaimana orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat yang melihat itu sebagai ritus agamawi. Ritual saja.
Atau sesuatu yang kita kerjakan tanpa kita tahu apa dan mengapa kita melakukan itu. Dan hal ini sama yang terjadi dengan Petrus. Kisah Petrus ini tentang bagaimana Cornelius itu didatangi oleh seorang malaikat Tuhan. Cornelius itu adalah seorang asing, digambarkan sebagai orang Itali, kalau saya tidak salah begitu ya, di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10. Di situ Tuhan ingin Petrus itu menjangkau Cornelius ini. Tapi Petrus itu adalah pribadi yang kekeh dengan adat istiadat orang Yahudi. Dia kekeh bahwa dia adalah Israel sejati yang tidak boleh bercampuran dengan orang yang bukan Israel. Dia kekeh bahwa dia adalah pribadi yang tidak boleh ngobrol sama mereka yang tidak bersunat. Yang notabene bukanlah orang Yahudi. Yang menjadi pemisah, pembeda antara Yahudi dan non-Yahudi. Israel dan bukan Israel, Romawi, Yunani dan yang lainnya. Dan suatu waktu di dalam kisah ini Allah itu mendatangi Petrus dalam penglihatan dan diturunkanlah selembar kain dan di dalam lembaran kain itu terdapat binatang-binatang berkaki 4 beraneka ragam rupanya. Dan di situ Allah katakan sembelilah dan makanlah. Lalu Petrus ngomong, Tuhan nggak mungkin aku makan. It's never happen. Tidak akan pernah terjadi. Karena aku sampai sejauh ini tidak pernah menajiskan diriku. Hal itu terjadi sampai 3 kali. Petrus bingung dengan penglihatan itu. Sampai utusan daripada Cornelius itu mendatangi Petrus. Dan meminta Petrus untuk mengunjungi Cornelius. Barulah Petrus paham. Bahwa Tuhan Allah tidak lagi melakukan pembedaan secara fisik, pembedaan secara rupa, pembedaan antara apa yang dimakan dan apa yang diminum. Allah membuka pintu anugerahnya kepada semua bangsa, tidak lagi tentang ini Israel yang makanannya itu tidak boleh haram, tidak boleh najis. Ini bangsa yang najis, yang makannya itu ya sembrono, makannya itu yaitu semuanya yang haram-haram dan yang najis-najis itu. Tidak Bapak Ibu Saudara, jadi Allah memperlihatkan penglihatan itu kepada Petrus untuk menyadarkan Petrus. Ini bukan tentang hitam dan putih yang demikian. Tetapi ini tentang bagaimana engkau makin dekat kepada Tuhan dan engkau makin tahu membedakan dirimu dengan dunia. Engkau tahu apa yang baik, mana yang tidak. Engkau tahu makanan yang bagus untuk tubuhmu, mana yang tidak bagus untuk tubuhmu. Saya tidak sedang ingin jadi ahli gizi, tapi nanti boleh tanya dokter-dokter di sini ya. Di sini ada dokter Anggarda, ada dokter Albert, saya lihat dari atas ya, mungkin ada dokter yang lain lagi. Saya tidak sedang jadi ahli gizi, tetapi menurut golongan darah itu ada makanan-makanan tertentu yang bagus untuk golongan darah itu, tapi ada juga yang tidak bagus untuk golongan darah itu. Betul nggak ya dokter ya? Saya nggak tahu, nanti bisa tanya ke dokternya ya, karena saya bukan ahli gizi. Tapi paling tidak kita bisa ngelihat diri kita. Kalau saya makannya yang berlemak ini, maka nggak berapa lama keleyengan. Berarti Bapak Ibu kolesterol. Maka makanan ini yang harusnya Bapak Ibu hindari. Bukan tentang haram atau halalnya, tapi tentang pantangannya. Bagaimana Bapak Ibu menjaga tubuh diri Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena tadi hikmat itu sudah diberikan kepada kita. Maka kita lihat di dalam Markus pasal yang ke-7 ayat 18 sampai ke-19. Pada saat itu Yesus didatangi oleh ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi. Dan di situ terjadi perdebatan. Karena murid-murid Yesus makan dengan tangan yang najis. Tidak sesuai dengan adat istiadat orang Yahudi yang harus cuci tangan dulu, membersihkan diri dulu, harus mentahirkan dirinya. Jadi situ terjadi banyak perdebatan sampai kepada ayat 18-19 Yesus berkata demikian. Maka Yesus berkata kepada mereka, ini para murid-muridnya ketika orang-orang banyak itu sudah pergi dan Yesus masuk ke dalam rumah. Apakah kalian belum juga mengerti? Apakah kalian tidak bisa mengerti bahwa yang masuk ke dalam mulut seseorang tidak bisa membuat orang itu najis? Sebab yang masuk itu tidak melewati hati, tetapi lewat perut. Dan kemudian keluar lagi, menjadi kotoran. Dengan kata-kata itu Yesus menyatakan bahwa semua makanan halal. Selesai perkara, kita tutup khotbah kita. Tidak ada yang haram. Tidak ada yang haram. Semuanya halal. Tetapi Yesus katakan apa?
Justru yang keluar, bukan yang masuk. Yang lewat hati. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam konteks ini, Bapak Ibu akan mendapatkan hal-hal jahat yang keluar dari hati. Pemikirannya, perbuatannya, perilakunya. Itu yang menajiskan seseorang. Itu yang menjadi haram. Outputnya, bukan inputnya. Dan Bapak Ibu Saudara, kita perlu melihat ini sebagai sesuatu yang divine, sesuatu yang ilahi, sesuatu yang esensinya itu membawa kita itu makin dekat sama Tuhan. Maka sederhananya saya cuma bisa bilang begini Bapak Ibu Saudara. Ketika engkau makan, apakah yang engkau makan ini makin membuat engkau dekat sama Tuhan atau enggak? Maksudnya apa? Maksudnya apakah kau mensyukuri makanan yang tersedia di hadapanmu? Ketika engkau makan, apakah bentuk syukurmu itu terlihat dari kehidupanmu? Makan penuh dengan syukur, tapi badannya tidak diolah. Makanannya saja yang diolah ke perut. Akhirnya nimbun dan segala macam. Kita tidak penuh dengan hikmat untuk mensyukuri apa yang jadi berkat Tuhan. Tubuh kita jadi penuh dengan output yang tentu saja buruk. Kita berpenyakit ini dan itu karena inputnya sudah benar, tapi outputnya yang tidak benar. Karena tidak diolah dengan yang baik. Kita jadi cenderung untuk membedakan mana yang halal, mana yang haram. Makan yang halal, benar makanan yang halal. Tapi makannya berlebihan, makannya sampai yang tidak mengucap syukur dan segala macam. Di dalam psikologi ada yang namanya bulimia. Bulimia itu adalah kondisi di mana seseorang makan untuk memuaskan rasa keinginannya. Jadi dia makan sebanyaknya, habis itu dia muntahkan lagi, Bapak Ibu Saudara. Karena dia nggak mau gemuk. Dia makan lagi. Pagi dia mau makan pizza. Dia makan, habis tengah-tengah makan, rasanya kayaknya burger enak deh, tapi perutnya sudah nggak muat. Dia muntahkan itu, dia pesan burger, dia makan burger. Nggak berapa lama, ini kayaknya udah mendung nih, ramen enak nih hujan-hujan. Dia muntahkan hamburgernya, dia makan lagi. Dan itu terus terjadi. Dan itu adalah satu respon jiwa yang tidak sehat. Atau juga bisa anoreksia. Tidak makan sama sekali, mencegah makanan masuk ke dalam tubuhnya. Kurusnya minta ampun. Hanya makan kapas bahkan sebagai cara untuk diet. Nah ini cara yang sangat-sangat sudah dilarang begitu ya. Makan kapas, bayangkan Bapak Ibu Saudara. Makan kapas. Inputnya halal, bukan babi. Tapi outputnya jadi sesuatu yang tidak baik karena tidak sehat. Jadi kalau kita ngomongin tentang halalnya kekristenan itu seperti apa? Kandungannya itu yang apa sih? Apakah yang tidak mengandung babi? Apakah yang tidak mengandung binatang haram yang lain? Tidak mengandung alkohol? Satu kekecewaan saya ketika datang ke kota ini adalah apa Bapak Ibu Saudara? Adalah Black Forest. Black Forestnya tidak ada ramnya. Tidak ada alkoholnya, tidak ada ram. Ya, salah satu bahan yang harusnya bikin Black Forest itu jadi Black Forest. Tapi ketika di sini ternyata itu jadi barang yang haram, yang tidak diperbolehkan. Sehingga toko-toko di sini kalau Black Forest itu tidak ada ram sama sekali. Wah itu bikin saya kecewa gitu ya. Jadi sebenarnya kandungan apa yang bikin halalnya Kristen itu halal? Oleh karena itu kita mau belajar sama-sama. Saya bawa Bapak Ibu Saudara untuk ke satu konten yang halal. Konten halal untuk mengetahui apa yang jadi haram bagi Tuhan ya. Halal. Hal yang pertama. Ini kayaknya kita dicegah ya. Hal yang pertama bisa dibantu untuk bisa hidup kudus di hadapan Tuhan. Bukan lagi tentang membedakan mana makanan haram, mana makanan halal yang membuat kita itu, yang ini kalau aku makan yang ini aku gak jadi umatnya Tuhan. Kalau aku makan yang ini aku jadi umatnya Tuhan banget. Hidup dengan penuh kekudusan dan kesucian. Bapak Ibu Saudara ingat di dalam Imamat pasal 11 itu ditekankan berkali-kali. Engkau najis sampai matahari terbenam. Engkau menyentuh bangkai, najis sampai matahari terbenam. Najis sampai matahari terbenam. Jadi makanan haram itu tidak memutuskan relasi kita lalu kamu bukan lagi anak Tuhan. Bukan tentang itunya Bapak Ibu Saudara.
Kalau kita simak di dalam Imamat pasal 11 itu. Memang benar Allah melakukan pembedaan makanan antara mana makanan anak-anak Tuhan, mana makanan orang-orang dunia pada saat itu. Secara khusus bangsa Mesir dan bangsa-bangsa lainnya yang menyembah kepada ilah-ilah dan mempersembahkan makanannya kepada ilah-ilah. Memang benar Allah membedakan itu, tetapi Allah juga terus-menerus menekankan berkali-kali. Maksudnya adalah supaya engkau tahu membedakan. Supaya engkau tidak ikut terlibat di dalam kehidupan mereka yang melakukan banyak penyembahan-penyembahan berhala. Oleh karena itu halal yang pertama adalah mari kita minta hikmat Tuhan untuk hidup kudus bagi Tuhan. Komitmen untuk hidup di dalam Tuhan. Imamat 11 ayat ke-44 sampai 45. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu. Haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengerayap dan merayap di atas bumi. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Supaya aku menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Jadi yang dimaksudkan Allah untuk melakukan pembedaan ini adalah supaya kita ngerti identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Boleh nggak minum keras Bapak Ibu Saudara? Minum alkohol boleh nggak? Boleh kencang Pak? Boleh? Nggak boleh? Oh nggak boleh. Nggak boleh. Kalau begitu Paulus salah ya ketika menasehati Timotius untuk minumlah. Ada catatannya, sedikit anggur supaya pencernaannya baik. Bapak Ibu catat baik-baik kata sedikit ya. Catat baik-baik kata sedikit. Minum boleh, minum yang tidak boleh. Jadi Bapak Ibu Saudara ini bukan tentang makanan minumannya tapi tentang outputnya. Perilaku kita. Setelah kita minum jangan sampai kita mabok. Ketika kita mabok nyusahin orang-orang sekitar kita. Kita berbuat dosa. Outputnya yang salah. Minum alkohol boleh? Loh kok jadi boleh? Sedikit dengan maksud. Kalau gitu yang mulai sekarang ibu-ibu mikir nih, aduh itu di rumah ada arak buat masak lagi ya. Apa dipinggirin semua itu ya, arak buat masak ya. Jadi Bapak Ibu kita jangan sampai terperangkap boleh nggak bolehnya. Tapi kita harus melihat apakah makanan minuman yang kita konsumsi itu mempermuliakan nama Allah. Apakah makanan dan minuman yang kita konsumsi itu jadi batu sandungan nggak buat orang lain. Waktu saya kecil SMP waktu percaya Tuhan begitu ya. Popo saya itu Buddha dan biasanya kami orang Pontianak itu ada sembahyang kuburnya. Dan ketika sembahyang kubur itu ada satu kue, saya lupa namanya apa, ini tapi kuenya kue kukus begitu ya. Bolu kukus atau apa begitu namanya apa. Nanti bisa tanya ini Lose Eli sama Lose Wika ya yang sudah tahu itu kue apa namanya. Saya lupa itu kuenya apa, tapi itu kue yang biasa dibawa ke kuburan untuk disajikan. Dan setiap kali sudah pulang, kue itu dibawa dan dikonsumsi. Dan cece saya itu tahu kalau saya itu percaya Tuhan Yesus SMP dan dia selalu ngomong kayak gini. Harry ini tadi sudah didoain ya kamu gak boleh makan. Saya kan sebagai orang Kristen yang baru, loh kenapa gak boleh kue itu kan enak. Saya suka kue itu gitu ya. Walaupun sederhana tapi enak banget begitu. Lalu cece saya bilang, loh kan kamu Kristen gak boleh. Gitu ya. Dan terjadi perdebatan yang makin panjang tentang sembahyang kubur. Boleh nggak pegang hiu, boleh nggak berdoa di dalam kuburan dan segala macam. Tapi kita tidak akan bahas, mungkin itu nanti bisa di IT class ataupun yang lainnya. Tapi poinnya adalah Bapak Ibu Saudara, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita lakukan, apakah itu memuliakan Allah atau tidak? Apakah itu jadi batu sandungan atau tidak bagi orang lain di sekitar kita? Ini yang kenapa kita sangat-sangat butuh hikmat daripada Tuhan supaya kita nggak kehilangan identitas diri kita. Loh katanya Kristen, kok minum? Loh nggak apa-apa kan ada Musa. Musanya jadi tameng gitu ya. Kan ada Musa, boleh dong Musa aja boleh. Nggak gitu cara kerjanya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi ingat outputnya itu memuliakan Tuhan atau enggak. Mari kita minta hikmat sama Tuhan. Nggak mungkin di hadapan orang yang muslim, kaum seberang dan segala macamnya, kita makan sesuatu yang haram di depan dia. Kita minta hikmat sama Tuhan. Apakah itu memuliakan Tuhan atau tidak. Halal yang kedua,
asingkan diri kita, maksudnya kita itu menguduskan diri kita terpisah dengan kehidupan dunia. Kita tahu apa yang membedakan antara kita anak-anak Tuhan dengan apa yang biasa dunia lakukan. Dunia yang semakin hari semakin bobrok, dunia yang semakin hari semakin kotor ini, maka kita tidak kompromi dengan apa yang dunia lakukan. Contohnya tadi, boleh nggak minum alkohol? Boleh. Minum alkohol? Nggak apa-apa lah, sedikit aja. Mumpung tahun baru. Mumpung Natalan, nggak apa-apa minum, nggak apa-apa minum. Nggak apa-apa, minum aja, minum. Akhirnya kita juga nggak tahu cara kontrol diri kita nggak punya pengendalian diri yang baik. Akhirnya kita jatuh di dalam mabok-mabokan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita perlu tahu identitas diri kita yang adalah anak Allah. Dan kita harus tahu juga limitasi, batasan diri kita. Supaya jangan sampai kita jatuh ke dalam pencobaan. Jadi bukan masalah minumnya Bapak Ibu, bukan. Tapi masalah apakah kita bisa menunjukkan identitas diri kita di tengah-tengah kondisi yang demikian. Setelah itu hal yang ketiga adalah lindungi diri kita, lindungi tubuh kita. Lindungi tubuh kita dari pengaruh yang buruk, salah satunya adalah tentang kesehatan, tentang outputnya tadi. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19-20, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baitnya Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri sebab kamu telah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu Saudara, ada satu konten TikTok begitu ya. Karena tubuh kita adalah baitnya Allah. Jadi saya mau bangun bait Allah yang besar, bait Allah yang megah. Gimana caranya? Makan sebanyak mungkin. Jadi semakin besar badannya, maka dia bilang semakin besar juga bait Allah yang dibangun. Ini tentu candaan begitu ya, karena ini konten TikTok saja. Jadi kita pahami bahwa bukan tentang kita itu makin besar badannya, makin berlemak kita, makin jadi persembahan wangi untuk Tuhan. Memang benar Bapak Ibu Saudara, korban bakaran itu lemak yang paling memunculkan aroma dan diterima oleh Allah. Tapi ini bukan tentang lemak badan kita gitu ya. Bukan tentang bait Allah yang kita bangun sedemikian besarnya di dalam tubuh fisik kita. Tidak. Oleh karena itu mari kita lindungi tubuh kita, memahami apa yang kita makan. Kalau ini nyebabin darah tinggi kita naik, please jangan dimakan. Kalau ini bikin gula darah kita naik, please jangan dimakan. Pantangnya mulai dinaikkan. Jumat yang lalu kalau nggak salah Dr. Anggada mengisi di Kosutri begitu ya. Mungkin berharap Bapak Ibu tahu sudah mulai kesehatan tubuh begitu kan ya. Juga harus mulai. Mana nih yang haram? Haram ya tanda kutip buat saya dan yang boleh saya makan. Supaya outputnya itu memuliakan Allah. Tubuh kita ini perlu diolah. Bapak Ibu Saudara, saya tidak sedang berbicara tentang Bapak Ibu Saudara yang berat badannya berlebihan sekarang. Saya juga, semenjak saya beberapa waktu yang lalu pengobatan, obat-obat saya itu banyak sekali obat-obat yang istilahnya ya, nyebabin nafsu makannya naik karena berhubungan dengan alergi dan segala macam. Ini yang jadi struggle-nya saya, bagaimana saya kembalikan lagi badan saya supaya badan saya bisa sehat. Nafsu makan saya bisa terkendali. Karena ya kandungan obat-obat itu ternyata bisa membuat kita punya nafsu makan yang tinggi dan segala macam. Ini jadi bagian kita untuk kita memprotek diri kita dengan memahami. Kalau kita adalah anaknya Allah, hidup kita ini adalah baitnya Allah, maka kita harus mengelola tubuh kita ini bukan hanya tentang spiritualitas kita. Karena tubuh kita, hidup kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Maka jangan cuma ngolah rohnya. Jiwa kita juga perlu diolah, kesehatan mental kita perlu diolah. Dan tubuh kita, fisik kita juga perlu diolah. Supaya melalui tubuh kita bisa pelayanan dengan baik. Kita bisa mengerjakan kehidupan kita dengan baik. Kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Jadi saudara, identitas kita sebagai anak Tuhan, identitas kita sebagai pribadi-pribadi yang dipilih Allah untuk menjadi baitnya Allah, tumpuan kaki Allah di tengah-tengah dunia ini di mana Allah berkuasa, supaya orang lain itu bisa berjumpa dengan Allah lewat hidup kita. Bagaimana orang-orang sekitar kita dapat berjumpa dengan Allah kalau hidup kita ini berantakan?
baitnya Allah ini berantakan. Kalau diibaratkan kita ini adalah rumahnya Allah, orang masuk ke dalam rumah kita, wah kok isi rumahnya kayak gini nih, kok isi rumahnya berantakan abis nih kayak gini nih. Maka orang tidak akan bisa menemukan Allah di tengah-tengah chaosnya, di tengah-tengah kekacauan rumah yang kita sedang bangun itu. Jangan-jangan Allah justru ada di pojok kecil ujung sana, di dalam gudang rumah kita yang kita sembunyikan. Nah ini mari Bapak Ibu Saudara kita melihat halal itu sebagai bagian yang demikian. Yang keempat, arahkan hidup kita. Arahkan hidup kita. Taat atas perintah Tuhan sebagai bagian kita mengasihi Tuhan. Kalau Imamat pasal 11 membedakan makanan mana adalah karena memang kondisi pada saat itu perlu dibedakan bangsa Israel dengan bangsa yang lain. Kalau sekarang anugerah itu dibuka untuk semua bangsa, maka semua batasan itu tidak lagi perlu diberikan, dipatok supaya kita lalu menutup diri kita dan tidak mengabarkan Injil kasih Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita hanya karena label haram dan halal. Label kamu agamanya ini dan agamanya itu. Tidak ada lagi label-label yang seharusnya membuat kita itu lalu menjadi bingung. Oh ini saya kan anak Tuhan, kamu kan bukan, jadi kita jangan bersahabat ya. Oh kamu kan hidupnya kayak gini, saya kan hidupnya kayak gini. Enggak tentang itu. Dan kalau kita ngelihat di dalam Markus pasal 7, Yesus dengan tegas juga mengatakan segala sesuatu halal, tapi tentang outputnya. Outputnya, apakah kita mau masih meneruskan budaya-budaya sebagaimana ahli-ahli Taurat dan juga ahli orang-orang Farisi pada saat itu yang kekeh dengan label-label itu, pagar-pagar itu hanya untuk membuat diri menjadi eksklusif begitu. Dan halal yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kita perlu melihat kepada Kristus. Lihat Kristus sebagai pemenuhan terhadap hukum daripada Taurat itu. Markus pasal 7, Kisah Rasul pasal 10, dan Efesus pasal 2 ayat 14 itu menyatakan bahwa bukan lagi makanan yang menjadi pemisah. Tetapi fokus yang ingin Allah kerjakan adalah pemersatu. Bahwa anugerah itu diberikan kepada semua bangsa supaya semua bangsa itu dapat menjadi anak-anaknya Allah. Pemersatu bangsa dalam iman kepada Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari hari ini kita tidak lagi terpaku dibatasi hanya hitam dan putih mana yang haram, mana yang tidak haram. Apa yang haram bagi Tuhan adalah output dari perilaku kita, pikiran kita, perkataan kita yang kotor. Semua hal-hal yang membuat kita makin jauh sama Tuhan. Tapi apa yang kita makan semuanya, mari kita juga ingat bahwa itu semua mempermuliakan Tuhan atau tidak. Apakah hal itu berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Makan berlebih, makanan bermewah-mewahan dan segala macam. Apakah itu memuliakan Tuhan atau tidak? 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-23, segala sesuatu diperbolehkan. Jadi tidak ada yang haram ya Bapak Ibu Saudara. Betul, segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Jadi kalau minum alkohol boleh? Boleh. Sebagaimana Paulus menasihati Timotius supaya pencernaannya baik. Tapi segala sesuatu diperbolehkan benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi kalau minuman keras membangun atau tidak, minta hikmat sama Tuhan. Makan yang berlemak-lemak, pork belly ini segala macam, boleh tidak? Boleh. Tapi kalau sampai berlebih, minta hikmat Tuhan. Makan ini dan itu yang kata orang haram, boleh atau tidak? Minta hikmat Tuhan. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi tidak segala sesuatu itu membangun. Dan terutama tidak segala sesuatu mempermuliakan nama Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, semoga makanan halal pagi hari ini dapat kita konsumsi dengan baik. Mari kita minta hikmatnya Tuhan. Mari kita asingkan diri kita, pisahkan diri kita dengan apa yang biasa dunia lakukan. Mabok-mabokan, makanan bermewah-mewahan, membuang-buang makanan. Dan mari kita melindungi tubuh kita, makan makanan yang sehat buat diri kita, yang membangun tubuh kita supaya kita punya kesehatan yang baik. Dan kemudian arahkan hidup kita sebagaimana logo halal itu tadi. Makin tua kita, makin kita dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan, makin kita dipenuhi oleh ilmu, maka relasi kita makin Tuhan itu harus makin juga mengerucut ke atas. Dan kemudian mari kita lihat Kristus
sebagai pemenuhan atas hukum Taurat. Yang tidak lagi kita jalani oleh karena label ini, label itu. Bukan lagi kita jalani karena ritus-ritus agamawi kita atau ritual-ritual kegiatan-kegiatan agamawi kita supaya kita dianggap sebagai orang Kristen. Tidak lagi demikian. Tetapi justru kita tahu kita hidup untuk Tuhan, kita hidup untuk mempermuliakan Tuhan lewat apa yang kita makan, lewat apa yang kita minum, dan lewat apa yang kita lakukan sebagai output daripada kehidupan kita ini. Baik pikiran, perbuatan, dan segala hal yang bisa mempermuliakan Allah lewat kehidupan kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, saat ini Engkau lihat anak-anak-Mu. Kami semua ya Bapak yang saat ini mungkin diperhadapkan dengan situasi dunia. Kami yang mungkin bekerja di tengah-tengah lingkup dunia. Kami yang mungkin banyak berinteraksi dengan orang-orang dunia. Pada saat ini Bapak, bawa kami untuk kembali menyadari identitas kami sebagai anak-anak Allah. Yang memang kami spesial, yang memang kami dipisahkan, yang memang kami dikuduskan untuk mempermuliakan Allah. Berikan kami hikmat untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Untuk juga punya hikmat mengerjakan apa yang Tuhan maksudkan atas hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Karena kami menyadari bahwa kami tidak bisa hidup terpisah daripada dunia di mana hari-hari kami hidup di dalamnya. Bapak tolong kami supaya melalui hikmat kami boleh mempermuliakan Allah lewat apa yang kami makan, lewat apa yang kami minum, dan lewat apa yang kami kerjakan di dalam keseharian kami. Ini doa kami, ini ucap syukur kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.